Kadang-kadang kan orang bisa jadi nggak sempat makan ikan. Bisa nggak sih hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi sering tiap minggu ada. Nggak bisa kalau hanya 1 kali, 2 kali seminggu. Minimum tuh 4 kali dalam seminggu. Dan setiap minggu, setiap hari, tapi minimum 4 kali. Kalau bisa 7 kali seminggu lebih baik lagi. Halo Sobat Sehat, selamat datang kembali di Winnie Podcast. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Ika Indriani. Topik yang akan kita bahas hari ini juga mengenai protein hewani cegah stunting nih. Nah, sebelum kita lanjutkan, agar acara ini lebih bermanfaat, jangan lupa Sobat Sehat semua untuk share, like, dan subscribe. Halo Prof Hardin. Halo. Apa kabar Prof? Senang deh lihat senyumnya Nadia nih. Always ceria ya? Iya, selamat. Apa kabar? Baik Prof, tentunya sangat semangat saya untuk datang ke sini. Baik nih Prof, episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu protein hewani yang baik dikonsumsi, yang katanya dapat mencegah stunting. Katanya tuh ikan nih Prof. Emang bener ya Prof? Ikan itu bisa mencegah stunting? Jawabannya ya benar, hanya barangkali yang lebih penting lagi untuk meyakinkan teman-teman kan kenapa bisa mencegah stunting gitu ya. Pertama kita perlu tahu keunggulan dari ikan. Jadi hampir semua keunggulan hewani juga ada pada ikan ya. Pertama, karena ikan ini kan banyak jenisnya ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Suka makan ikan yang besar, yang kecil Nadia? Saya suka ikan besar. Besar ya, berarti cenderung makan dagingnya ya. Kalau ikan-ikan kecil kita juga makan tulang belulangnya ya. Saya suka makan teri loh. Jadi nah, itu juga tergantung cara masaknya. Jadi kalau kita masaknya kita bisa makan tulang belulang. Ikan yang besar juga bisa di presto ya, sehingga tulang belulangnya juga itu akan beda itu kandungan gizi dan manfaatnya. Tapi pada prinsipnya ikan selalu banyak protein. Ikan juga selalu banyak asam lemak yang bagus. Nah ketika kita bicara mineral tergantung mengolahnya. Ketika kita presto atau kita makan ikan-ikan kecil yang ada tulang belulangnya kita makan, maka luar biasa itu mineral-mineralnya, termasuk ada kalsium, ada zinc, ada magnesium, ada fosfor, yang semua itu berkontribusi pada proses pembentukan tulang ketika masa janin. Karena tulang kita ini tulang rawan kan tadinya ya, yang lembut banget seperti pasta gigi. Itu dibentuk pertama tentunya ada air, lembut itu pertanda ada air. Sekitar 30-40% ada airnya. Kemudian ada namanya kolagen. Kolagen ini bagian dari protein tadi. Kemudian ada mineralnya di sana, campuran berbagai mineral. Nah, di situ paling banyak kalsium, fosfor. Jadi ketika kita cukup makan protein, kita cukup makan tadi berbagai mineral tadi, terutama kalsium, fosfor, magnesium, zinc tadi, maka proses pembentukan tulang dalam janin ketika ibu hamil tadi makan itu akan semakin optimal gitu. Apalagi ya kalau disertai dengan asam-asam lemak, pertumbuhan otaknya juga asam lemak esensial tadi semakin baik gitu ya, di samping tadi asam amino dari lauk pauknya tadi. Sehingga dimensi tumbuhnya bagus si janin, dimensi kembang yang bersumber dari otaknya juga bagus. Jadi dia akan melahirkan anak yang dapat mencegah stunting tadi. Oke, baik. Tadi Prof membahas tentang asam amino esensial ya. Sebelumnya asam amino esensial itu apa sih Prof? Ya, kalau lauk pauk itu kan ada 1/5 sampai 1/3-nya itu kan protein, zat pembangun ya. Seperti kita ada otot atau kayak daging gitu ya. Nah itu kalau dipecah, diurai oleh tubuh, pecahan-pecahannya tadi, uraian tadi asam-asam amino namanya. Asam amino esensial. Iya, ya kalau esensial berarti memang dari makanan tadi ada ya. Dan kalau dia tidak esensial kan berarti dia supply oleh tubuh ya. Dan itu hanya ada di hewani ya Prof ya? Asam amino esensial. Asam amino esensial itu ada di semua sumber protein, ada di semua lauk pauk. Di kacang-kacang juga ada, tapi nggak selengkap yang ada di hewani. Oke. Jadi yang harus kita konsumsi itu protein hewani aja Pak Prof? Diperbanyak, tidak berarti kita tidak makan makanan pokok, tidak berarti kita tidak makan sayur buah, tidak berarti kita tidak minum. Tetap ya makanan lain itu dimakan, tapi karena sering kekurangan lauk pauk, ayo kita perbanyak nih, mumpung kita lagi program pemerintah cegah stunting gitu. Oke, nah kalau stunting itu sebaiknya dicegahnya sejak kapan sih Prof?
Sedini mungkin persiapan kehamilan yang paling penting ya. Jadi persiapan kehamilan itu biasanya ya 3-4 bulan. Karena sebelum terbentuknya sel kejantanan pria atau sperma dan sebelum terbentuknya ovum ya. Oke, kalau misalnya yang nonton nih Prof, ada anak-anak remaja dan dewasa yang belum hamil, ada nggak Prof? Bisa nggak dicegah saat umur mereka masih remaja? Ya intinya kan menjelang hamil harus sehat. Sehat tuh kan nggak bisa ngedadak kadang-kadang ya. Ada yang dibentuk bertahun-tahun, ada yang memang dalam tempo sekian bulan bisa dibentuk. Nah, tinggi badan misalnya itu nggak bisa dibentuk sesaat ya. Memang sejak janin tadi panjang. Nah, jadi kalau seorang remaja ingin normal panjang badannya, itu nggak bisa hanya ketika remaja terus makan banyak jadi gendut jadinya nanti ya. Jadi bisa ada tambahan tapi nggak sehebat kalau dia tadi dari sedini mungkin tadi. Mungkin otak juga kan, kalau ingin jadi udah tinggi cerdas, ya itu kan juga bukan proses sesaat, harus proses jangka panjang investasi. Ya karena itu tadi dari persiapan kehamilan, hamil ya, kemudian ketika lahir, setelah lahir, paling nggak sampai 5 tahun ya, itu penting banget diperhatikan untuk pertumbuhan panjang, tinggi ataupun tadi kembangnya. Oke nih Prof, tadi kan ada ibu hamil, ada ibu menyusui juga, ada baduta juga. Ada nggak sih Prof anjuran konsumsinya untuk mereka supaya lebih optimal nih protein hewaninya? Ya khususnya ikan yang kita bicarakan ikan. Ya, jadi kalau dari berbagai penelitian yang sudah dirangkum menjadi namanya itu penelitian gabungan, kerennya itu meta-analisis istilahnya ya. Jadi kalau seorang ibu hamil mulai dari trimester 1 diberikan tiap hari paling tidak 150 gram ikan, ya maka dia bisa melahirkan bayi terbebas dari stunting. Nah kemudian dicermati lagi, kadang-kadang kan orang bisa jadi nggak sempat makan ikan, bisa nggak sih hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi sering tiap minggu ada. Nggak bisa kalau hanya 1 kali, 2 kali seminggu, minimum tuh 4 kali dalam seminggu, dan setiap minggu, setiap hari, tapi minimum 4 kali. Kalau bisa 7 kali seminggu lebih baik lagi. Ada nggak sih Prof jenis ikan apa yang sebaiknya disarankan untuk dikonsumsi? Prinsipnya sih bisa semua jenis ikan, tapi lagi-lagi tergantung kondisi ibu. Kalau misalnya ibu punya kemampuan daya beli, nggak seperti barangkali bisa beli ikan-ikan laut. Beberapa jenis, gitu ya, beberapa ikan darat juga, ikan kolam juga punya potensi ya. Kayaknya yang murah itu kalau di ikan darat ini lele ya. Lele ya. Pernah beli? Nggak pernah masak ya. Kalau nggak salah 20.000 1 kilo ya. Bayangkan kalau tuna bisa 40-50.000 1 kilo. Lumayan ya. Tapi memang ada masing-masing punya kelebihan kekurangan. Ikan tuna itu kan terkenal juga asam aminonya bagus, asam lemaknya bagus ya. Omega 3-nya lebih tinggi. Bisa bahkan kalau orang di pedesaan sana tuh belut. Bahkan di masakan Jepang tuh unagi itu dasar ya mahal. Tapi kalau orang tinggal di pedesaan dekat sawah tuh banyak sekali belut kan. Tinggal ambil sendiri ke sawah, nggak perlu beli unagi di Japanese atau restoran. Atau minta tolong orang ya, dikasih imbalan gitu kan. Iya. Oke nih Prof, kalau untuk metode memasaknya ada nggak sih Prof anjuran metode memasak seperti apa untuk menjaga kandungan proteinnya agar nggak hilang terlalu banyak nih? Sebenarnya protein sih nggak akan terlalu hilang ya, rusak. Tapi kan ada zat-zat yang lain, termasuk tadi asam lemak yang bagus kan. Itu kan asam lemak bagusnya tadi kalau suhu tinggi dia berubah ya menjadi kurang bagus kan gitu ya, tambah jenuh dia. Jadi jangan pakai suhu tinggi. Bahkan kalau salah satu budaya di daerah tertentu termasuk di Tanah Sunda ada namanya pepes ya cara masakan. Kemudian ada juga sop ikan, itu kan suhunya nggak terlalu tinggi meskipun juga 110 derajat gitu, tapi nggak sampai digoreng sampai crispy gitu ya. Kan itu ada lagi karena ingin crispy keripik gitu ya. Terus jangan terlalu sering menggunakan diolah jadi ikan asin gitu kan. Karena itu kan ada tinggi garam ya, padahal kita yang ada ya, Prof. Dan orang nggak bisa makan ikan asin banyak sampai 100 gram kan, hanya untuk menggugah selera kan. Nah jadi ada banyak
alternatif sih yang sifatnya tadi ya sesuaikan aja kembali ke cita rasa ibu ya. Ibunya sukanya dipepes, ibu sukanya di sop, ibu sukanya di gulai juga untuk menggugah selera, dan juga ibu hamil kan juga meningkatkan asupan energi ya. Salah satunya kan juga bisa dari santan gulai tadi kan. Oke nih Prof, terakhir mohon bisa nggak Prof berikan closing statement terkait pembahasan kita kali ini? Ya, terima kasih Nadia. Kita kan bicara tadi tentang apakah ikan bisa cegah stunting. Jadi betul ikan bisa cegah stunting, tapi tergantung berapa banyak kita konsumsi ikan tadi, berapa sering kita konsumsi. Karena itu statement saya terakhir, ikan betul bisa mencegah stunting. Buat ibu hamil perlu makan ikan paling tidak 150 gram. Kurang lebih kalau dikotakin ya, 150 gram itu segini ya. Sehari, dan paling tidak 4 kali dalam 1 minggu ya, jangan sampai 2 kali 1 minggu, nggak berefek, masih kurang ya Prof ya, masih kurang. Dan silakan pilih ikan yang sesuai dengan selera, cara masak sesuai selera. Yang penting jangan digoreng dengan berpanas-panas pakai minyak jelantah atau minyak yang sudah dipakai lagi yang udah hitam ya Prof ya. Iya, sampai hitam, sampai berasap. Kemudian juga jangan dengan suhu yang sangat tinggi. Jangan pakai istilah crispy-crispyan gitu ya. Dan jangan dianggap ikan asin ya, yang 150 gram ini bukan ikan asin ya. Ikan beneran ya. Ikan segar ya Prof ya. Ikan segar yang diolah tentu. Iya. Oke, terima kasih Prof Hardin atas semua informasi yang udah di-share kepada sobat sehat semua. Saya yakin diskusi kali ini juga telah membuka wawasan yang lebih luas mengenai manfaat ikan yang dapat mencegah stunting. Baik, sekian episode dari Lini Podcast kali ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa sobat sehat semua like, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.